5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 11. Pencurian catatan-catatan penting. George, hari ini kau jangan galak, ya. Ujar Julian sehabis sarapan. Karena toh, takkan menolong dirimu serta tim. Kau kira aku akan menurut kata, padahal aku tahu dengan pasti bahwa Pak Guru Roland takkan memperbolehkan tim masuk ke dalam selama liburan ini. Kata George, mereka kan mengatakan hendak melihat dulu selama seminggu, ujar Dick. Tidak bisakah kau coba bersikap menurut selama 1 minggu? Tidak, karena kalau waktu seminggu sudah berlalu, pasti Pak Guru Roland akan mengatakan bahwa kelakuanku hendak diteliti lagi selama 1 minggu selanjutnya, kata George. Ia benar-benar tidak senang pada tim. Dan juga padaku. Kalau mengenai diriku, aku tidak heran. Karena apabila aku bermaksud hendak berwatak yang menjengkelkan, aku memang benar-benar menjengkelkan. Tapi untuk apa dia membenci tim yang malang? Aduh, George, rusak suasana liburan kita jika kau membandel dan karenanya terus-menerus kena marah, kata Anne. Biar saja rusak, kata George. Dari air mukanya nampak bahwa ia sudah merajuk lagi. Tapi kenapa suasana liburan kami harus ikut rusak? Tanya Julian. Kalian tak perlu ikut-ikut merasa bahwa liburan ini tidak menyenangkan lagi, ujar George. Kalian bisa saja terus bersenang-senang. Kalian bisa jalan-jalan dengan Pak Guru kalian yang tercinta, bermain macam-macam dengannya pada waktu malam. Kalian bisa ngobrol dan berkelakar sepuas-puas hati. Kalian tak perlu mempedulikan aku. Kau ini memang agak aneh, George, kata Julian sambil menghela napas panjang. Kami senang padamu, dan kami tak ingin melihat dirimu sedih. Jadi bagaimana mungkin kami bisa bersenang-senang, jika kami tahu bahwa kau sedang sedih? Dan begitu pula halnya dengan tim. Kau tak perlu memikirkan diriku, kata George dengan suara seperti tercekik. Aku mau jalan-jalan dengan tim. Hari ini aku tidak mau belajar. Kau harus belajar, George, kata Julian dan Dick serempak. Tidak ada harus, balas George dengan ketus. Pokoknya aku tidak mau. Aku tidak sudi belajar dengan Pak Guru sampai ia mengizinkan tim masuk lagi ke dalam. Tapi kau kan tahu sendiri bahwa kau tidak bisa berbuat seperti itu, kata Dick lemas. Nanti kau dipukul. Kalau keadaannya kelihatannya gawat, aku akan minggat, kata George dengan suara bergetar. Aku akan minggat bersama tim. Anak itu keluar sambil menutup pintu keras-keras. Saudara-saudaranya hanya bisa menatap saja. Mereka tak sanggup mengatakan apa-apa lagi. Apalah yang bisa dibuat dalam menghadapi anak seperti George. Ia selalu mendengar kata, jika didekati dengan ramah, tamah dan penuh pengertian, tetapi begitu berhadapan dengan seseorang yang tak menyenanginya, atau tak disenangi olehnya, maka George dengan segera menjauh. Dan, langsung membangkang jika tersinggung. Pak Guru Roland masuk ke ruang duduk dengan mengepit buku-buku. Ia tersenyum melihat ketiga anak yang sudah duduk menunggunya. Nah, rupanya kalian sudah siap sedia. Mana George? Anak-anak tidak ada yang menjawab. Mereka tak berniat menjatuhkan saudara sepupu. Mereka tidak ada yang tahu. Tanya Pak Guru heran. Ia memandang Julian. Tidak, Pak, jawab Julian dengan sebenarnya. Saya tak tahu di mana ia sekarang. Yah, barangkali sebentar lagi dia datang, kata Pak Guru Roland. Mungkin memberi makan anjingnya. Anak-anak mulai belajar. Waktu berjalan terus. Tetapi George tetap belum muncul juga. Pak Guru memandang jam, lalu mendecakkan lidah sebagai tanda bahwa ia tak sabar lagi. Masakan George sampai begini terlambat. Benar-benar mengesalkan. Anne, coba kau kari dia. Sebentar. Anne pergi keluar. Dicarinya George di kamar tidur. Tidak ada. Di dapur, juga tak ada. Joanna sedang sibuk membuat kue. Diberikannya sepotong yang masih panas-panas pada Anne. Tetapi Joanna tak tahu di mana George berada. Anne mencari di mana-mana, tetapi sia-sia. George tak ditemukannya. Karenanya ia kembali ke kamar duduk, lalu melaporkan pada Pak Guru. Pak Guru marah kelihatannya. Aku akan terpaksa melaporkan kejadian ini pada ayahnya, katanya. Selama ini aku belum pernah menghadapi anak yang begitu bandel seperti George. Kelihatannya ia sengaja mencari-cari perkara. Pelajaran dilanjutkan. George masih tetap belum muncul ketika saat istirahat tiba. Julian menyelinap keluar. Dilihatnya kandang di kebun kosong. Rupanya George pergi bersama tim. Wah, pasti ia akan kena marah bila kembali nanti.
Baru saja anak-anak duduk kembali menghadapi buku-buku pelajaran sehabis beristirahat. Mereka sudah terganggu lagi. Paman Quentin masuk bergegas-gegas. Kelihatannya bingung dan khawatir. Kalian tadi ada yang masuk ke kamar kerjaku? Tanyanya pada anak-anak. Tidak, Paman, jawab yang ditanya. Kan Paman melarang kami masuk, sambung Julian. Kenapa? Ada barang yang rusak? Tanya Pak Guru. Ya, tabung-tabung yang kupersiapkan kemarin untuk melakukan suatu percobaan, ternyata pecah sekarang. Dan yang lebih gawat lagi, 3 halaman yang penting dari bukuku. Lenyap, kata Paman Quentin. Aku bisa saja menulisnya kembali, tapi untuk itu aku harus bekerja keras lagi. Aku benar-benar bingung karenanya. Kalian yakin tidak? Mengacak-acak barang-barang dalam kamar kerjaku. Ya, Paman, ujar mereka serempak. Muka Anne tiba-tiba menjadi merah. Ia teringat akan cerita George padanya tadi pagi. George masuk ke kamar kerja ayahnya di tengah malam. Bersama Tim, lalu menggosok-gosok dada anjingnya dengan minyak obat. Tetapi tak mungkin. George yang memecahkan tabung-tabung percobaan, dan mengambil beberapa halaman yang penting dari buku yang sedang ditulis oleh ayahnya. Pak Guru Roland melihat perubahan air muka Anne. Ada yang kau ketahui mengenai soal ini, Anne? Tanyanya. Tidak, Pak, jawab Anne. Tetapi mukanya semakin menjadi merah. Anak itu kikuk sekali. Kelihatannya. Mana George? Tanya Paman Quentin dengan tiba-tiba. Anak-anak berdiam diri. Pak Guru yang menjawab. Kami tidak tahu. Pagi ini ia tidak muncul. Jadi ia tidak belajar. Kenapa tidak? Tanya Paman Quentin. Keningnya mulai berkerut. Ia tak mengatakan apa-apa, kata Pak Guru dengan singkat. Saya rasa ia tersinggung. Karena tadi malam kita bersikap tegas mengenai Tim. Dengan begini ia hendak menyatakan kekesalan hatinya. Nakal benar anak itu, kata ayah George dengan marah. Aku heran, ada apa dengannya? Akhir-akhir ini, Fanny, kemarilah sebentar. Tahukah engkau bahwa George tidak ikut belajar hari ini? Bibi Fanny masuk. Kelihatannya sangat khawatir. Di tangannya ada sebuah botol kecil. George tidak mengikuti pelajaran, kata Bibi mengulangi ucapan Paman. Aneh. Di mana dia sekarang? Saya rasa Anda tak perlu mengkhawatirkannya, ujar Pak Guru dengan tenang. Mungkin ia merajuk, lalu pergi mengajak Tim. Menurut pendapat saya yang lebih penting saat ini adalah kenyataan bahwa pekerjaan Anda nampaknya dirusak orang. Mudah-mudahan saja bukan oleh George. Anak itu sedang sakit hati, dan mungkin saja ingin membalas dendam karena anjingnya tak diizinkan masuk ke rumah. Tentu saja bukan George yang merusak. Seru Dick. Ia marah, karena ada sangkaan bahwa saudara sepupunya akan berbuat sejahil itu. George takkan pernah berbuat jahat seperti itu, kata Julian. Tidak, George takkan sampai hati melakukannya, sambung Anne. Ia membela saudara sepupunya itu, walau dalam hatinya ia sangat bimbang. Bagaimanapun, George ada dalam kamar kerja kemarin malam. Aku merasa yakin bahwa George takkan melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan berniat pun tidak, kata Bibi Fanny. Kertas-kertas tulisanmu mungkin tercecer, sedang mengenai tabung-tabung yang pecah, barangkali kena tirai jendela yang melambung tertiup angin. Kapan saat terakhir kau melihat kertas-kertasmu itu? Kemarin malam, kata Paman Quentin. Aku masih sempat meneliti sekali lagi, dan memeriksa angka-angka supaya benar-benar cocok. Halaman-halaman yang hilang itu mengandung arti sari rumusku. Apabila jatuh ke tangan orang lain, mereka akan bisa memakai penemuan rahasiaku. Aku sungguh-sungguh bingung karenanya. Aku harus tahu apa yang terjadi dengan kertas-kertasku itu. Botol ini kutemukan dalam kamar kerjamu, Quentin, ujar Bibi Fanny sambil menunjukkan botol kecil yang ada di tangannya. Kaukah yang menaruhnya di sana? Aku menemukannya di atas ambang pengaman dekat pediangan. Paman mengambil botol itu, lalu mengamat-amatinya. Minyak kampar, katanya sambil membaca tulisan yang tertera pada etiket botol. Tentu saja bukan aku yang menaruhnya di sana. Untuk apa? Loh, kalau begitu siapa yang melakukannya? Tanya Bibi dengan heran. Anak-anak tidak ada yang pilek. Lagi pula mereka takkan mengambil minyak ini dan membawanya ke kamar kerjamu, lalu memakainya di sana. Benar-benar luar biasa. Mereka heran semuanya. Kenapa sebuah botol minyak kampar tiba-tiba terletak dalam kamar kerja? Hanya satu orang saja yang bisa menebak, kenapa botol itu ada di situ.
Anne tiba-tiba teringat bahwa menurut cerita George, ia membawa tim ke kamar kerja lalu menggosoknya dengan minyak obat di situ. Tim batuk, dan karenanya perlu diobati. Astaga, sekarang, bagaimana? Sayang George melupakan botol itu dalam kamar kerja. Air muka Anne berubah menjadi merah lagi, sementara ia memandang botol itu. Mata Pak Guru Roland pagi itu ternyata sangat tajam. Ia melihat perubahan yang terjadi pada Anne, ada sesuatu yang kau ketahui sehubungan dengan botol itu, kata Pak Guru, sekonyong-konyong. Kaukah yang meletakkannya di kamar kerja? Tidak, jawab Anne. Saya sama sekali tidak masuk ke sana. Kan sudah saya katakan tadi. Tetapi ada sesuatu yang kau ketahui mengenai botol itu, kata Pak Guru sekali lagi. Semuanya menatap Anne. Anak itu membalas pandangan mereka. Hatinya berdebar-debar. Persoalannya benar-benar gawat. Ia tak boleh membocorkan rahasia George. Tak boleh. Kedudukan anak itu sudah cukup sulit. Anne mengerutkan bibir, tetapi ia tetap tak mau menjawab. Anne, sapa Pak Guru Roland dengan garang. Kau harus menjawab jika ditanya. Anne masih saja membisu. Kedua abangnya memandangnya. Mereka merasa bahwa sikap membangkang adik mereka itu ada hubungannya dengan George. Tetapi mereka tidak tahu bahwa George malam kemarin membawa tim masuk ke dalam. Anne, manis, kata Bibi Fanny dengan lembut. Kalau ada sesuatu yang kau ketahui, kau harus menceritakannya pada kami. Barangkali dengannya kami akan berhasil mengetahui apa yang terjadi dengan kertas-kertas kepunyaan Paman Quentin. Kertas-kertas itu penting sekali artinya, tetapi Anne berkeras tak mau membuka mulut. Air matanya berlinang-linang. Julian meremas lengannya sebagai tanda setia kawan. Jangan ganggu Anne lagi, katanya pada ketiga orang dewasa yang berdiri di depan mereka. Kalau ia merasa tak bisa mengatakannya, tentu ada alasannya yang penting. Kurasa ia melindungi George, kata Pak Guru. Betul kan, Anne? Anne menangis terseduh-seduh. Sambil merangkul adiknya, Julian berkata sekali lagi. Anne jangan diganggu. Tidakkah kalian melihat bahwa ia sedang bingung? Biar George sendiri yang mengatakan, jika ia beranggapan sudah waktunya untuk masuk kembali, kata Pak Guru Roland. Saya yakin anak itu tahu sebabnya botol itu bisa sampai di kamar kerja. Dan kalau ia sendiri yang menaruhnya, berarti George masuk ke sana. Dia satu-satunya yang masuk ke situ. Anak-anak sama sekali tak bisa membayangkan kemungkinan bahwa George bisa merusak hasil pekerjaan ayahnya. Tetapi Anne merasa bimbang, karena khawatir bahwa memang George yang melakukan. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan abangnya. Kalau George nanti datang, suruh masuk ke kamar kerjaku, kata Paman Quentin dengan jengkel. Bagaimana orang bisa bekerja, kalau terus-menerus ada gangguan? Dari dulu aku sudah selalu tak menyetujui adanya anak-anak dalam rumah. Paman keluar sambil marah-marah. Anak-anak merasa lega melihat dia pergi. Pak Guru mengatupkan buku-bukunya yang terletak di atas meja. Pagi ini kita tidak bisa lagi melanjutkan pelajaran, katanya. Kenakan pakaian tebal. Kalian, pergilah jalan-jalan sebentar, sampai saat makan siang. Ya, itu ide yang baik, sambut Bibi Fanny. Ia kelihatan pucat dan cemas. Bibi ke luar, diikuti oleh Pak Guru Roland. Aku tak tahu, apakah Pak Guru berniat ikut jalan-jalan dengan kita, kata Julian. Setengah berbisik, kita harus cepat-cepat keluar dan mencari George. Kita harus memperingatkannya tentang kejadian di sini. Betul, kata Dick. Keringkan air matamu, Anne sayang. Cepatlah ambil mantel kalian. Kita menyelinap keluar kebun, sebelum Pak Guru turun lagi. Kutanggung George berjalan. Jalan ke tempat yang disukainya di atas bukit-bukit batu. Kita songsong dia ke sana. Anak-anak bergegas mengenakan pakaian tebal mereka, lalu pergi menyelinap keluar. Mereka lari cepat-cepat melintasi kebun, dan sudah berada di luar pagar sebelum Pak Guru Roland tahu bahwa ketiga anak itu sudah menghilang. Mereka bergegas ke bukit-bukit batu, sambil mencari-cari George. Itu dia, bersama tim, seru Julian sambil menunjuk ke depan. Kemudian ia berteriak, memanggil, George, George, cepatlah kemari, ada sesuatu yang perlu kami ceritakan padamu.